Pertama, kalau dikaitkan dengan judul diskusi kita, AS Israel serang Iran, Indonesia harus mundur dari BOP. Ini sebenarnya dua hal yang terpisah. Oke. Ya. AS Israel serang Iran itu satu persoalan, BOP dan Palestina itu persoalan yang lain. Tapi kan bukankah punya Rippler efek begitu, Pak? Ya, saya coba menjelaskan pelan-pelan begini ya. Yang pertama, kalau kita bicara BOP, itu mungkin secara publik memang menjadi masalah karena ini dikaitkan dengan Trump yang sudah tidak punya kredibilitas untuk bicara, untuk bikin gerakan tentang perdamaian. Terus terang saya sering sampaikan di banyak kesempatan, saya setuju dengan berbagai macam kritik, bahkan label buruk kepada Donald Trump ini. Karena memang yang dia lakukan di, katakanlah di di Greenland dan di Venezuela, bahkan sekarang di Iran, itu menunjukkan bahwa orang ini bukan aktor perdamaian. Paling tidak orang ini tidak punya konsep yang jelas mengenai perdamaian yang lebih diterima oleh banyak pihak. Namun demikian, sekali lagi kita tidak bisa menafikan apa perannya Trump dalam konteks Gaza. Perannya dia yang tidak bisa digantikan oleh banyak orang, bahkan seluruh pemimpin, adalah meyakinkan Netanyahu untuk mengikuti apa kata dia. Jadi hanya itu sebenarnya hanya itu perannya, dan itu kemudian punya dampak terhadap perdamaian di Gaza. Jadi kalau kita bicara BOP, kalau dalam konteks publik Muslim di Indonesia, asbabul wurud atau latar belakang munculnya adalah bahwa ada seorang namanya Donald Trump bisa mempengaruhi orang lain namanya Netanyahu, sehingga membuat paling tidak perang yang berkecamuk 2 tahun dari 2023 itu berhenti pada 10 Oktober 2025. Nah, disebut gencatan senjata. Sejak saat itu laju korban lumayan, walaupun masih terjadi pelanggaran senjata. Tapi harus kita paham bahwa jumlah korbannya jauh lebih sedikit dibanding sebelum terjadi 10 Oktober 2025. Artinya apa? Ada pengaruh dari seorang Trump terhadap Netanyahu dalam menekan eskalasi di Gaza. Nah, dalam konteks PBB ini kemudian karena lahir resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB, dan di situ ada menyebut soal BOP, maka kemudian lahirlah BOP. Nah, persoalannya memang BOP kemudian yang dibuat oleh Trump dengan pembukaannya itu, dengan normanya itu menjadi lebih besar daripada yang diharapkan dalam konteks Gaza. Karena tiba-tiba piagam PBB bicara tentang perdamaian secara umum dan fokus utamanya adalah Trump. Lagi-lagi orang yang nggak suka sama Trump, publik nggak suka sama Trump, ini kemudian menjadi Trump sentris. Maka terbangun logika atau pemahaman publik, bagaimana kita ngikutin Trump yang sudah tidak dipercaya, bahkan sekarang melakukan perang. Padahal sekali lagi ini dua hal yang terpisah. Dan kalau dikaitkan lagi dengan persoalan lain di Timur Tengah, Mbak Diana, ini hampir semua wilayah di Timur Tengah itu penuh dengan konflik. Dan tidak bagus juga kalau kemudian semua masalah itu seakan-akan ada kaitannya dengan BOP. Enggak ada kaitan dengan BOP. Ada atau tidak ada BOP, perang di Timur Tengah akan muncul. Di Sudan muncul, di Yaman muncul, di Libya muncul, di mana lagi, sekarang di Teluk muncul. Jadi jangan kita membiasakan diri seakan-akan analisanya, pola analisanya adalah ini kayak semua masalah obatnya adalah bot. Saya nggak mau nyebut mereknya. Jadi masing-masing masalah ada konstruksinya dan ada persoalannya. Walaupun sekali lagi saya paham letak persoalannya adalah ketika tadi BOP yang dimandatkan dalam resolusi 2803 itu terlalu besar yang dibuat oleh Trump di dalam piagam PBB itu kan, piagam BOP itu. Karena itu kemudian menjadi perdebatan di publik ngapain untuk di BOP. Itu satu hal ya. Nah, hal lain berkaitan dengan sekarang terkait dengan Iran. Itu kalau bagi saya persoalan yang terpisah. Sekali lagi Trump memang masalah dalam konteks Iran ini karena dia yang menyerang, dan saya setuju berbagai macam upaya dilakukan untuk bisa menekan dia. Tapi juga nggak ada hubungannya dengan BOP. Jadi walaupun Indonesia keluar dari BOP tidak akan menekan Trump atau tidak akan mendorong Trump untuk menghentikan perangnya ini. Itu secara logika nggak ketemu kalau bagi saya. Walaupun mungkin publik menganggap karena Trump sudah terlanjur menjadi sponsor perang, itu seakan-akan tidak punya legitimasi untuk bicara perdamaian. Dan itu Pak Satrio yang saya ingin soroti, bahwa untuk apa ketika kita masuk ke dalam suatu, mungkin itu bisa kita katakan organisasi baru begitu ya, BOP ini begitu. Ketika orang-orang di dalamnya
kemudian ketika kita lihat KTT pertamanya pun sangat unilateral ketika Presiden Trump memilih gini, kalau dikaitkan dalam konteks kebutuhan tadi, kalau kebutuhannya untuk Gaza dan memang kenyataannya itu yang bisa membuat Gaza dan kita nggak punya opsi lain, bagaimana kita punya opsi lain? Pertanyaannya tadi saya balikan, siapa yang bisa meyakinkan Netanyahu untuk menghentikan perangnya? Itu untuk menjawab kenapa Trump menjadi kunci untuk Gaza ya, saya tidak mau ke yang lain. Apakah Biden mampu membuat Netanyahu mengikuti? Apakah Perancis mampu membuat Netanyahu mengikuti? Apakah Inggris mampu? Apakah dunia Arab mampu? Apakah dunia Islam mampu? Siapa yang bisa? Belum. Nah itu, jadi itu kunci daripada BOP dalam konteks Gaza. Dan memang BOP hanya dalam konteks Gaza. Secara kebutuhan di situ nggak ada kaitan dengan yang lain gitu. Jadi tidak terlalu relevan menurut saya ketika dikaitkan dengan persoalan lain termasuk Iran. Walaupun sekali lagi pada aspek Trumpnya, karena dia adalah katakanlah menjadi bosnya di BOP, seakan-akan menjadi masalah dengan persoalan-persoalan lain karena dia berperang sekarang di Iran. Itu benar, tapi dalam konteks di Gaza itu dua hal yang terpisah menurut saya.